Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Post. Kali ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Post Group lainnya. Mulai dari lamppost.co, lampungpost.id dan juga Sai Radio 100 FM. Oke Mbak Cici, di sini sudah ada 5 deret berita yang menjadi pilihan untuk trending topik lamppost.co. Di antaranya, separuh wilayah Lampung zona merah. Kemudian, penyekatan jalan utama Bandar Lampung kembali dibuka. Berita yang ketiga, pemerintah Kota Bandar Lampung umumkan formasi seleksi CPNS 2021. Untuk berita keempat, karyawan rumah makan di Metro ditangkap karena pakai sabu. Dan yang terakhir, 7 formasi CPNS Pemprov Lampung 0 pelamar. Oke Mbak Cici, di sini ada pemberitaan yang pertama tentang separuh wilayah Lampung masih zona merah Mbak Cici. Iya, betul. Pelaksanaan PPKM diberlakukan, tapi ternyata zona merah meningkat ya. Dari 5 kemarin itu ternyata menjadi tambahan 2 lagi ya. Bandar Lampung masih berstatus merah juga. Kemudian ada tambahan di daerah Lampung Timur dan juga di daerah Pesawaran dan Tanggamus yang terbaru. Nah, ini menyebabkan tadi makin banyaknya orang yang terinfeksi, kemudian juga angka kematian yang menyebabkan daerah itu menjadi zona merah. Ada PPKM meningkat cukup tajam, apalagi jika tidak ada PPKM. Betul. Sehingga pentingnya masyarakat untuk lebih waspada dengan meningkatkan protokol kesehatan. Baik, tentunya masih harus lebih dikencangkan lagi protokol kesehatan kita kali ini. Nah, selanjutnya ini ada tentang penyekatan jalan utama Bandar Lampung kembali dibuka. Bagaimana menurut Mbak Cici sendiri? Ya, setelah 3 pekan ya dilakukan penyekatan, kemudian juga ternyata ini memang ada dilema sendiri ya. Di satu sisi memang untuk menekan kerumunan dan mobilitas. Tapi di satu sisi dengan penyekatan dan penutupan toko-toko, ekonomi masyarakat juga terdampak. Akhirnya begitu dirembuk, akhirnya tetap diperbolehkan. Sekarang penyekatan jalan dibuka kembali, tapi tetap masyarakat diminta untuk mengedepankan protokol kesehatan. Jika yang tidak perlu di jalan atau bermobilitas, kurangilah, lebih baik di rumah. Karena ini juga menyangkut keselamatan bersama tentunya ya. Ya, tentunya pelonggaran ini diberikan juga bukan berarti untuk kita abai selanjutnya ya. Nah, selanjutnya untuk lampungpost.id, 5 deret berita yang menjadi trending topik diantaranya 200 warga Pahawang antusias divaksin. Berita yang kedua, sempat cedera paha, Rahmat Erwin raih perunggu Olimpiade Tokyo. Dan berita ketiga, kaji ulang biaya umroh di tengah pandemi. Berita selanjutnya, 2 pemalsu hasil tes antigen dibekuk. Dan yang terakhir, Juliari dituntut 11 tahun penjara korupsi bansos. Nah, ini ada tentang 200 warga Pahawang akhirnya ya mendapatkan vaksinasi tentunya. Ya, ini vaksinasi yang dilakukan oleh Polda ya, vaksinasi keliling. Dia mendatangi, jadi kita jemput bola, Polda melakukan jemput bola, tidak mengundang, jadi warga itu kan di pulau ya, di Pulau Pahawang, tidak datang ke daerah induknya, ke daerah Tanggamus, Pesawaran, tapi Polda yang datang ke sana, dan warga ternyata sangat antusias. Ada 200-an warga yang mengikuti vaksinasi di sana, dan ini diharapkan vaksinasi keliling ini memang menyentuh pelosok-pelosok di daerah terpencil yang kira-kira sulit terjangkau ya. Iya, tentunya ini menjadi salah satu kabar baik juga ya untuk mereka yang berada jauh dari perkotaan tentunya mendapatkan vaksinasi. Selanjutnya ini ada tentang Olimpiade Tokyo. Tentunya ada Rahmat Erwin yang berhasil meraih perunggu Olimpiade Tokyo. Wow, ini yang tentunya sedang diikuti ya dari Olimpiade Tokyo juga. Ya. Ini ada kita Indonesia ikut walaupun pandemi ternyata Olimpiade tetap jalan ya. Dan kita juga ikut menyumbang beberapa medali termasuk dari angkat berat atau kita mendapatkan perunggu di event angkat berat ini. Venezuela yang mendapatkan perak dan ternyata Tiongkok
itu mendapatkan emas. Mudah-mudahan di event-event lain, kemarin Yuli Eko juga ya sudah mendapatkan perak, dan mudah-mudahan terus menuai atlet-atlet Indonesia menuai medali dan prestasi di Olimpiade di Tokyo 2021 ini. Tentunya kita masih menantikan karena Olimpiade ini masih berlangsung. Betul. Dan masih terus juga kita menampung seberapa banyak nantinya ya. Tentunya kita berdoa yang terbaik untuk atlet-atlet kebanggaan Indonesia di sana. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke Radio Sai 100 FM, berita tentang entertainment dan juga gaya hidup anak muda. 5 deret berita menjadi trending topik diantaranya. Pemerintah Austria beri penghargaan untuk musisi Indonesia, Afiq Priyatna. Selanjutnya, Setia Band aransemen ulang lagu Kenangan Terindah milik Samson. Berita yang ketiga, Aminda gandeng Virgon di lagu terbaru, Nangis Pertama Kali Dengar. Dan yang keempat, Joey Jordison, mantan drummer sekaligus pendiri Slipknot, meninggal. Dan dari Perkipopan, ada Akmu, ungkap single baru mereka Naka yang terinspirasi dari film The Greatest Showman. Oke, ini ada salah satu juga kebanggaan Indonesia selain daripada Olimpiade Tokyo. Ternyata dari pemerintah Austria memberikan penghargaan untuk musisi Indonesia, Afiq Priyatna. Betul. Wow. Afiq ini dia itu sebenarnya komposer ya. Dia memang kerap menyelenggarakan orkestra dan di Austria hal ini mendapatkan penghargaan karena ikut meningkatkan atau melestarikan budaya dan kesenian di sana. Dan Afiq konsen terhadap itu, baik dari negara Austria dan juga Indonesia. Jadi kedua negara ini memang aktif melakukan kegiatan di bidang seni orkestra terutama. Akibat kegiatan ini, Afiq Priyatna diganjar penghargaan. Ini apresiasi dari pemerintah Republik Austria terhadap pekerja seni kita tentunya ya. Wah, tentunya ini apabila dari negara luar pun sudah memberikan penghargaan, tentunya dari negara kita juga jangan sampai ketinggalan untuk memberikan penghargaan juga kepada kebanggaan dari Indonesia. Oke, terima kasih Mbak Cici. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk bedah tajuk Lampung Pos kali ini. Dan tentunya untuk Anda update informasi selengkapnya silahkan baca di surat kabar harian umum Lampung Pos. Kunjungi juga website dari lampos.co serta lampungpos.id. Dan untuk Anda dengarkan untuk informasi entertainment dan juga gaya hidup anak muda, silakan untuk dengarkan Radio Sai 100 FM serta kunjungi juga website dari sair100fm.id. Saya Herdiani Oktavia beserta seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk selalu terapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilitas. Terima kasih dan sampai jumpa.